Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Departemen Reproduksi dan Obstetri pada praktikum acara 7 yaitu inseminasi buatan. Pada kali ini kita akan belajar beberapa peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada saat kita melakukan inseminasi buatan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada di situ ada IB gun, ada termos, ada plastic sheet, ada cutter straw atau gunting straw, ada pinset, ada sabun, ada glove palpasi, dan ada kontainer untuk menyimpan straw. Nah, ini ada contoh dari gambar straw. Jadi ada dua komponen di straw, yaitu ada sumbat pabrik dan sumbat lab. Nah, sumbat pabrik sendiri itu biasanya berbentuknya bulat dan sumbat lab biasanya berbentuknya pipih. Nah, untuk sumbat lab itu yang nantinya akan dipotong pada saat akan melakukan inseminasi buatan. Nah, ini ada berbagai macam warna straw, jadi ini berdasarkan dari jenis sapinya. Nah, untuk sapi Bali sendiri, warna strawnya itu merah. Sapi Madura itu hijau muda, Ongol itu warna strawnya biru muda, Friesian Holstein itu warna strawnya abu-abu, Brahman itu biru tua, Brangus itu hijau tua, Simmental itu transparan, Limousin warna strawnya pink, dan Kambing itu warna strawnya kuning. Nah, di sini ada contoh gambar dari cutter straw dan glove palpasi. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri itu adalah contoh dari gambar cutter straw dan yang kanan adalah glove palpasi. Nah, terus kemudian ada plastic sheet dan ring pengunci. Nah, untuk yang sebelah kiri itu adalah plastic sheet. Nah, kegunaannya buat apa? Kegunaannya adalah untuk menahan straw ketika kita melakukan IB, jadi yang keluar itu hanya semennya saja. Jadi si strawnya tidak ikut keluar pada saat kita melakukan IB. Nah, untuk ring pengunci sendiri kegunaannya adalah untuk menahan si plastik sheet pada saat kita melakukan IB, jadi dia tidak terlepas dan menahannya biar lebih kuat untuk menahan si strawnya seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan IB, pertama-tama kita harus melakukan towing terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, strawnya diambil dari dalam kontainer menggunakan pinset, kemudian ditowing terlebih dahulu menggunakan air hangat. Nah, kemudian setelah ditowing, si strawnya dimasukkan ke dalam IB gun. Nah, di sini ada teknik pegang straw. Caranya adalah strawnya itu dipegang di si sumbat pabriknya atau bisa di tengah-tengah strawnya, kemudian dimasukkan ke dalam IB gun. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam IB gun, strawnya dipotong pada sumbat lab yang bentuknya pipih. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menyisakan kurang lebih 0,5 cm diukur dari ujung IB gunnya. Jadi dari jaraknya itu sekitar 0,5 cm dari si ujung IB gun. Nah, kemudian setelah si strawnya dipotong menggunakan cutter straw atau gunting, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memasukkan si plastik sheetnya ke IB gun. Nah, bagaimana caranya? Ini ada dua contoh dari pemasangan plastik sheet. Ini yang baik dan ini yang tidak baik. Nah, kenapa disebut baik dan tidak baik? Karena ini adalah penahan dari yang ada di dalam si plastik sheetnya. Nah, yang baik itu tidak ada jaraknya. Jadi kayak si penahan yang warnanya hijau ini dengan ujung dari IBK-nya itu nggak ada jarak sama sekali. Jadi benar-benar rapat. Nah, kemudian yang tidak baik itu si penahannya yang hijau ini dengan ujung IBK-nya itu masih ada jaraknya seperti itu. Nah, ini contoh gambar dari IB gun. Di sini ada beberapa komponen, itu ada straw, lancet, terus kemudian ada stilet, ada plastic sheet, dan ring pengunci.
Nah, teknik untuk melakukan IB pada sapi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama-tama kita harus memakai olah palpasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan palpasi rektal. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan lubrikasi. Jadi kayak supaya nanti ketika kita palpasi rektal itu istilahnya menekan trauma gitu. Jadi kayak supaya lebih gampang masuknya tangan kiri kita untuk melakukan palpasi rektal. Nah, setelah uh, palpasi rektal, nanti yang dicari terlebih dahulu adalah si cervixnya. Ketika kita sudah menemukan cervix, tangan kanan kita mengarahkan ibegan ke mulut cervix, terus kemudian masuk ke cervix. Nah, ketika sudah masuk ke cervix, sampai masuk ke dalam corpus uteri. Ketika sudah yakin itu adalah corpus uteri, baru kita deposisikan simennya di dalam corpus uteri. Nah, di sini kita akan mempelajari juga tentang teknik IB pada unggas. Nah, teknik IB biasanya juga dilakukan pada ayam buras. Nah, keuntungannya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan, terus menanggulangi rendahnya fertilitas akibat kawin alami, terus untuk mengetahui dengan jelas dan pasti asal-usul tetuannya, jadi tahu induk dan bejantannya itu dari mana, terus meningkatkan jumlah produksi telur tetas, upaya pengadaan ayam DOC dalam jumlah banyak, umur seragam, dan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk IB pada unggas sendiri itu ada dua teknik, ada yang intravaginal dan intrauterin. Nah, untuk yang intravaginal sendiri, deposisian simennya itu ada di vagina dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. Nah, untuk teknik intrauterin sendiri, deposisiannya itu di antara vagina dan uterus. Jadi di utero-vaginal junction dengan kedalaman kurang lebih 7-8 cm. Kurang lebih itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.